Mari kita bersama mempersiapkan diri kita menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam perjalanan iman kami yang boleh menapaki Minggu Advent yang kedua ini, kami hendak mendengarkan kembali berita pengharapan yang Tuhan sampaikan di tengah kehidupan umat-Mu yang kala itu diwarnai dengan berbagai ratapan dan keterpurukan. Berita ini masih berlaku bagi kami semua, bahwa dalam hidup kami saat ini di masa kini, Tuhan juga terus menyatakan karyanya yang memberi pengharapan bagi kami semua. Dan bersama-sama kami menantikan karya Tuhan itu yang sudah datang dan yang akan datang dalam pengharapan kedatangan Tuhan kembali. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami semua. Kami diberi kesediaan mendengar dengan baik, kesungguhan untuk merenungkan sabda Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus pun memperlengkapi hamba-Mu yang Kau percaya dalam segala keterbatasannya, untuk menyampaikan berita pengharapan bagi kami semua, bahkan bagi seluruh ciptaan. Kami pasrahkan sepenuhnya waktu pelayanan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah di sini untuk merayakan Minggu Advent yang kedua. Artinya tinggal sesaat lagi perayaan Advent, minggu depan Advent yang ketiga, lalu Advent keempat, dan setelah itu kita bersama akan merayakan kedatangan Kristus ke dunia dalam peristiwa Natal. Kita akan merenungkan tema pengharapan bagi seluruh ciptaan. Pada saat saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan hari ini dan membaca teks Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ini, ingatan saya tertuju pada satu peristiwa yang kemudian saya baca ulang. Ada kisah yang menurut saya menarik tetapi juga meneguhkan dalam atau di balik tragedi WTC pada 11 September 2001 yang lalu. Jadi ternyata selain ada korban manusia yang selamat, ternyata ada yang disebut dengan survivor tree. Jadi pohon yang selamat dari peristiwa itu. Konon pohon ini merupakan satu-satunya pohon yang selamat dari teror runtuhnya World Trade Center ini. Seperti ini pohonnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi awalnya pohon ini ditemukan oleh para pekerja di antara puing-puing bangunan yang bertebaran kala itu. Saat ditemukan kondisi pohon ini begitu mengenaskan. Batangnya terpelintir, dahannya patah, akarnya patah, dan cabang akar itu terbakar. Jadi sepintas ketika dilihat kondisinya, ini gak mungkin bisa selamat. Mati sebentar lagi pohon ini. Tapi para pekerja pada waktu itu mencabut dan mengirim pohon ini ke Dinas Pertamanan dan Rekreasi Kota New York. Dan selama beberapa tahun menjalani pemulihan, pohon ini survive dan kemudian dikembalikan ke tempat ditemukan. Peristiwa ini menginspirasi warga kota New York kala itu menjadikan pohon ini sebagai simbol kelahiran kembali, harapan, dan ketahanan. Yesaya juga menggunakan gambaran pohon yang kalau dipandang sepintas seperti pohon yang sudah hampir mati, yakni pohon yang ditebang. Sehingga Yesaya menggunakan kata tunggul sebagai berita yang memberi pengharapan. Mari kita sama-sama perhatikan seperti apa sebenarnya situasinya ketika berita pengharapan ini disampaikan. Kalau kita mencermati Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, maka kita akan menemukan bahwa pada saat itu umat Israel yang menerima berita ini tengah dirundung oleh berbagai duka dan kesedihan karena mereka melihat kekuatan mereka sebagai bangsa yang besar seakan-akan sudah runtuh. Mereka mengalami keterpurukan karena peperangan membuat mereka kalah sehingga mereka dibuang. Kita tahu bahwa peristiwa kekalahan dan pembuangan itu terjadi oleh karena mereka terlebih dahulu melakukan dosa. Sehingga Tuhan pun menghukum mereka oleh karena mereka berdosa dan meninggalkan Tuhan. Diperingatkan gak mau. Raja-rajanya hidup di dalam dosa, demikian juga dengan masyarakat kala itu. Ketika melihat kehancuran itu, hati mereka sungguh-sungguh hancur. Mereka teringat dengan masa kejayaan ketika ada dua raja besar ini paling tidak. Daud, anak bungsu dari keluarga Isai ini yang menggantikan Saul, kemudian dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan demi kemenangan atas Israel sehingga Israel menjadi kerajaan yang kuat. Daud yang pernah mengalahkan Goliat ini ternyata selanjutnya menunjukkan keberpihakan Tuhan bagi hidup Daud dan kerajaannya. Demikian juga pada era Salomo, kerajaan itu semakin kokoh dan kuat. Tetapi yang terjadi selanjutnya dalam sejarah Israel adalah
Pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan bangsa Asyur, lalu penduduk Samaria dibuang ke Asyur. Lalu 2 abad kemudian, pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan Yehuda ditundukkan oleh bangsa Babel dan penduduknya dibuang ke Babel. Bahkan Raja Yehuda terakhir yakni Sedekia dipaksa menyaksikan anak-anaknya satu persatu dibunuh. Sangat menyedihkan. Bahkan mata raja ini dibutakan dan dia juga dibuang ke Babel. Bait Allah, istana raja dan seluruh kota Yerusalem di bumi hanguskan. Peristiwa ini membuat orang-orang Israel meratapi nasib mereka. Dan mereka bertanya, apakah Tuhan sungguh telah meninggalkan mereka? Apakah Tuhan sudah memalingkan wajah sehingga tidak peduli lagi kepada mereka? Yesaya kemudian menyampaikan berita yang membangkitkan pengharapan ini. Dalam carut-marut keterpurukan, Nabi Yesaya mewartakan pengharapan. Dan itu digambarkan, janji pengharapan itu digambarkan seperti pohon yang ditebang, tapi diberi janji masa depan. Maka menyebut tunggul. Dari tunggul Isai keluar tunas baru dan taruk akan berbuah. Penggunaan pohon ini sekali lagi mengingatkan kisah pohon pada tragedi WTC yang nampak tanpa pengharapan. Yesaya memberitakan bahwa dari tunggul Isai ini akan keluar tunas baru dan taruk ini akan berbuah. Yesaya mewartakan bahwa seorang putra keturunan Isai, keturunan Daud akan memulihkan keadaan Israel yang hancur lebur ini. Akan ada karya pemulihan yang Tuhan nyatakan meskipun mereka saat itu di tengah pembuangan. Kalau diberi janji begini biasanya pertanyaan yang muncul, siapakah tunggul Isai yang akan datang itu? Yesaya tidak menyebutkan namanya, tapi menyebutkan ciri-ciri dari pemerintahannya. Dia adalah yang diurapi, Mesias atau Kristus. Dikatakan di ayat 2, karena roh Tuhan ada padanya. Lalu dikatakan dia akan memerintah dengan penuh keadilan pada ayat 3-5. Dan akan memerintah dengan penuh kedamaian atas semua ciptaan di ayat 6-8. Sehingga ada gambaran, ini adalah gambaran betapa damainya begitu ya ketika raja ini memerintah. Serigala akan tinggal dengan domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama, lalu ada anak kecil menggiringnya. Selama ini gambaran perseteruan itu seakan-akan ditunjukkan di sini menjadi sebuah keadaan yang begitu damai ketika sang raja ini memerintah. Kalau tidak hanya itu, penduduk kerajaannya hidupnya benar, tidak ada yang berani berbuat jahat, tidak ada yang berani berbuat busuk ketika tunduk kepada sang raja ini. Lalu dikatakan bahwa kerajaannya ini ditujukan bagi segala bangsa, universal. Tidak hanya bagi orang tertentu, tidak hanya bagi suku tertentu, tidak hanya bagi bangsa tertentu, tapi bagi segala bangsa. Sang raja ini akan merangkul segala bangsa itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa Yesuslah sang Mesias, tunggul Isai ini. Kita meyakini bahwa Yesus datang untuk menggenapi nubuat Yesaya. Yesus yang sudah datang pada ribuan tahun yang lalu, yang kita rayakan sesaat lagi kedatangannya, adalah Raja, Mesias, Kristus yang memerintah dengan adil dan damai. Kita semua adalah orang-orang yang menanti dan mengupayakan kehadiran pemerintahan Allah ini. Kerajaan Allah di mana Kristus yang memerintah
sehingga akan terjadi keadilan dan kedamaian. Karena Kristus sebagai Sang Raja ini akan menuntun kita semua sebagai penduduknya untuk hidup benar. Kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang jahat, yang busuk ketika kita sungguh-sungguh takluk kepada Dia Sang Raja yang kita junjung. Dan Dia merangkul semua bangsa. Kedatangan Kristus tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi bagi dunia ini, bagi semua orang, semua bangsa, bahkan bagi seluruh ciptaan. Inilah yang kita sama-sama syukuri sebagai satu pengharapan yang besar, sebagaimana tema kita, pengharapan bagi seluruh ciptaan. Mari kita merenungkan dua hal penting dari perenungan Sabda Tuhan hari ini. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyadari betapa kita ini perlu Tuhan menolong dalam keterpurukan karena dosa. Sebagaimana yang dialami oleh umat pada era Yesaya. Kehadiran Mesias itu nyata ketika manusia terpuruk dalam dosa. Di era Yesaya sekali lagi, mereka terpuruk karena kekalahan dan pembuangannya, karena mereka berbuat dosa, mereka memberontak kepada Allah, mereka melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga mereka terpuruk dalam dosa itu. Kita semua, umat di sepanjang zaman, juga bisa terpuruk dalam berbagai derita akibat dosa. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita, dosa itu perkara yang begitu serius. Sehingga untuk menyelesaikan masalah dosa ini Allah harus turun tangan. Dia turun dan datang ke dunia untuk mengentaskan manusia dari keterpurukan karena dosa ini. Hidup kita jika Allah tidak hadir di dalamnya, seperti ranting kering yang tanpa pengharapan karena dosa. Oleh karena itu biasanya di beberapa gereja, Bapak Ibu Saudara, dekorasi yang menggambarkan kehidupan umat yang seperti ranting kering ini dimunculkan pada minggu-minggu Advent, menggambarkan kehidupan umat yang tanpa pengharapan karena dosa. Tapi kita tahu bahwa hidup kita tidak akan berhenti hanya menjadi ranting kering ini. Ada pengharapan tunas yang berbuah itu dalam kehadiran Kristus, memberi pengharapan yang besar bagi kita semua. Kita dipanggil untuk menyadari betapa kedatangan Kristus kita perlukan untuk membebaskan kita dari perkara yang paling serius dihadapi oleh manusia, yakni dosa itu. Maka seperti halnya umat pada era Yesaya meratap, memerlukan Tuhan. Ranting kering dan juga situasi hidup kita, serta berita di Advent kedua ini mengingatkan kita betapa kita perlu Tuhan menolong kita dari belenggu dosa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mengupayakan sendiri. Kecenderungan kita adalah kembali berbuat dosa dan kembali berbuat dosa. Kita perlu Tuhan yang menolong dan mengulurkan tangan membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Yang menjadi pertanyaan buat kita, seberapa kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan menolong kita, membebaskan kita dari cengkeraman dosa itu. Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa kita harus menyadari seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam. Sebab itu kita meronta-ronta, tangan kita menggapai-gapai. Kita berusaha mengangkat kepala dari dalam air. Untuk apa? Untuk mencari udara. Untuk bisa bernafas. Sebab kita tahu itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Agustinus mengatakan, semestinya orang Kristen mencari Tuhan seperti orang tenggelam, mencari udara. Itu
Itulah yang kita hayati di dalam minggu Advent ini. Kita menyadari kita butuh Tuhan, kita menantikan karena hidup kita bak ranting kering yang tanpa pengharapan. Kita perlu Tuhan dan kita mencari Dia yang menolong hidup kita semua. Maka mari kita sadari minggu Advent ini dengan penuh kesadaran betapa kuatnya dosa itu bisa mencengkeram hidup manusia dan bisa membuatnya terpuruk. Maka kita perlu Tuhan untuk menolong kita sehingga kita berdaya menghadapi segala tipu daya dosa yang berkecamuk dalam kehidupan manusia. Hari ini ada 5 orang anak yang akan dibaptiskan. Orang tua mereka telah menyatakan iman kepada Tuhan Yesus dan meyakini bahwa melalui baptisan anak-anak ini menerima perjanjian keselamatan. Bahwa kuasa dosa sudah ditaklukkan di dalam kedatangan Kristus. Maka para orang tua, ajarilah anak-anak ini untuk terus hidup mencari Tuhan. Sehingga mereka selalu dapat melihat tangan Tuhan yang terulur dalam berbagai pergulatan kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita merayakan pengharapan dalam kedatangan Kristus yang mau membebaskan kita dari belenggu dosa dan berbagai keterpurukan. Lalu kita membagikan pengharapan itu kepada yang lain. Kita merayakan pengharapan dalam Sang Tunggul Isai. Dosa bisa merusak kehidupan, benar. Namun kedatangan Sang Tunggul Isai memberi kita akan pengharapan bahwa ada kehidupan yang pulih, kehidupan yang lebih baik di tengah kehidupan yang dirusak oleh dosa. Ketika kita sungguh-sungguh mau ikut masuk di dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, maka kita akan berjumpa dengan keadilan, berjumpa dengan kedamaian, berjumpa dengan kebenaran-kebenaran dan rangkulan bagi semua orang. Itulah yang akan menguatkan kita dalam menempuh setiap pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Karena ada pengharapan di dalam Sang Tunggul Isai, Sang Mesias yang kita nantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan merupakan salah satu kekuatan besar di dalam hidup kita. Tanpa adanya pengharapan, maka kita mungkin sudah menyerah ketika kita berhadapan dengan berbagai macam kesulitan kehidupan. Karena ada pengharapan bahwa keadaan akan membaik, keadaan akan pulih, maka ketika pandemi pertama kali kita rasakan menghantam negeri kita, sehingga kita harus menghentikan seluruh aktivitas beribadah, kita hadapi bersama-sama, kita jalani bersama-sama, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Andai tanpa pengharapan, mungkin kita hanya akan meratap. Kita hanya akan bertanya mengapa Tuhan ini terjadi. Tapi karena kita punya pengharapan, kita terus melangkah. Dan sampai hari ini kita sungguh merasakan karya Tuhan yang menuntun kita. Karena kita punya pengharapan. Kita tidak menyerah berhadapan dengan pandemi ini. Tanpa pengharapan, kita mungkin akan mudah menyerah ketika bertemu kesulitan saat belajar, saat bekerja, saat berhadapan dengan persoalan dalam rumah tangga, berhadapan dengan repotnya pemenuhan kebutuhan hidup di situasi pasca pandemi ini, mungkin kita akan menyerah. Maka kembali milikilah pengharapan, karena Sang Mesias itu sudah datang. Dia memberi pengharapan bagi kita, bahwa akan ada keadaan yang lebih baik, bahkan pemulihan yang Dia sedang dan akan terus kerjakan. Seorang pastor bernama Desmond Tutu mengatakan, harapan itu berarti bisa melihat bahwa ada terang, meski semuanya gelap. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bukan pengharapan yang kita usahakan sendiri,
tapi pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap bisa melihat terang, meskipun mungkin jalan kehidupan kita sedang berat, seperti yang dialami oleh umat Israel pada masa Yesaya. Tapi ingat, pengharapan ini bukan hanya untuk kita, tapi juga kita bagikan bagi sesama. GKI Bintaro Utama terus membangun visi, bertekun, bertumbuh dan menjadi berkat. Kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang menuju ke sana. Ketika kita menjadi berkat, maka hidup kita akan memberi pengharapan bagi orang lain. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan warta jemaat, maka di bulan Desember ini akan diselenggarakan aksi Natal yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Aksi Natal ini dilakukan untuk apa? Untuk membagikan pengharapan. Bahwa pengharapan itu bukan hanya untuk kita, untuk membagikan pengharapan bagi sesama. Maka mari terlibat, berpartisipasilah atas ajakan untuk terlibat melaksanakan aksi Natal ini. Lalu juga teman-teman kita ada 3 orang perwakilan dari GKI Bintama akan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesaksian Pelayanan BPMK Klasis Jakarta 2 untuk membagikan pengharapan bagi saudara-saudara kita yang di Cianjur. Bahwa di tengah situasi terpuruk itu selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan dan kita hadir di dalamnya. Mari kita temukan pengharapan itu dan teruskan pengharapan itu bagi sesama. Sebagai penutup, kalau tema kita bicara tentang pengharapan bagi seluruh ciptaan, maka kisah Survivor 3 pada peristiwa teror WTC tahun 2001 ini memang sangat menarik ketika saya membaca ulang. Saya membaca artikel terbitan tahun 2021 yang linknya ada di sana. Ternyata sejak 11 September 2013, program pembibitan Survivor 3 ini diluncurkan. Jadi program Survivor 3 setiap tahun membagikan bibit pohon ini ke berbagai komunitas yang anggotanya sedang berjuang untuk pulih dari keterpurukan. Kelahiran kembali pohon ini diharapkan menjadi inspirasi dan semangat untuk bangkit. Menjadi simbol bahwa tetap ada pengharapan dan tetaplah bertahan. Tidak kehilangan pengharapan, tetaplah bertahan, jangan menyerah. Tidak hanya komunitas lokal, bibit pohon yang bertahan atau Survivor 3 ini diberikan ke negara lain yang sedang mengalami musibah. Contohnya, pada tahun 2013 paling tidak ada 450 bibit pohon yang tersebar di berbagai negara bagian Amerika dan Eropa. Misalnya Madrid menerima bibit pohon ini pada 2015 untuk mengenang korban pemboman yang menewaskan 190 orang dan melukai ribuan orang. Banyak korban, dibagikan bibit ini untuk membagikan pengharapan dan ketahanan. Perancis menerima bibit itu pada 2016 sebagai bentuk harapan dan ketahanan keluarga korban tewas teror Bastille. Lalu kota Manchester juga menerima mengenang korban teror bom di salah satu konser kala itu. Lalu bibit ini juga dikirim ke Haiti untuk memberi semangat kepada para korban badai Matthew. Dikirim ke Bahama dan Selandia Baru untuk mengenang korban badai Dorian dan korban penembakan massal di Selandia Baru. Pohon yang survive ini menginspirasi manusia untuk tetap berpengharapan dan bertahan. Dan itu memberi dampak yang luar biasa. Maka marilah kita meyakini juga di dalam Kristus kita bisa tetap berharap dan bertahan. Di dalam Kristus juga kita bisa membagikan pengharapan dan menyatakan untuk tetap bertahan. Jangan menyerah karena Kristus sudah datang dan akan datang kembali pada saatnya di kedatangannya kembali di akhir zaman nanti. Maka selamat merayakan Minggu Advent yang kedua dengan menyadari
betapa kita perlu Tuhan menolong kita dari belenggu dosa. Kita cari Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita merayakan pengharapan di dalam kedatangan Tuhan, baik dalam hidup kita maupun hidup sesama. Sekali lagi bagi para orang tua yang hendak membaptiskan anaknya, kiranya para orang tua boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak. Kesungguhan Bapak Ibu mencari Tuhan Sang Penolong kita dari dosa diperlukan oleh anak-anak. Mereka belajar beriman, terutama melihat iman orang tuanya. Kiranya Bapak Ibu juga boleh hidup dalam pengharapan, sehingga anak-anak juga boleh melihat pengharapan dalam diri orang tuanya. Kiranya Bapak Ibu bisa bekerja sama untuk memperjuangkan hidup yang sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Tuhan itu, dan meneladankan iman bagi anak-anak ini. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.